بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Al-Arba'in Nawawiyah sampai hadis 24. Hari ini kita masuk 25. 25 ini hadis semuanya hadis Rasulullah SAW. Mulia juga, di dalamnya ada beberapa pelajaran, tapi yang kurang kita tidak paham, belum dapat, belum sampai hadis itu, belum baca, itu salah kita di situ. Tapi hadis Rasulullah SAW semuanya karena itu wahyu. Rasulullah bersabda waktu di dalam satu hari bilang sama mereka, atau mereka tanya, wahai Rasulullah, kita tulis yang kamu bicara setiap hari. Dia bilang, ya boleh tulis. Demi Allah Ta'ala, tidak keluar dari mulut saya itu cuman wahyu aja. Artinya tidak ada bicara harian, bicara biasa. Mungkin ini bilang, oh ini bicara biasa bukan wahyu. Enggak. Rasulullah bilang tidak boleh, artinya ini wahyu. Rasulullah bilang boleh, wahyu. Rasulullah bilang sama mereka, ikut fulan atau jangan ikut fulan, ini wahyu. Enggak ada di dalam bicara Rasulullah seperti kita bilang, oh ini hadis syekh atau ini kata mengatakan dari beberapa ulama. Enggak, itu tidak. Rasulullah semuanya wahyu. Di buku hadis Al-Arba'in Nawawiyah ini ada satu hadis yang manfaatnya atau isinya luar biasa. Untuk kita yang orang miskin, orang kurang ibadah, kurang puasa, kurang zikir, itu salah satu hadis. Hadis itu dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita sudah tahu terjemahnya. Qala dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW. Kita baca hadis. Qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Ini ceritanya bagus untuk ini yang mau ambil manfaat, seperti macam kita yang orang miskin, mau untuk orang yang cari akhirat, yang cari dunia itu tidak ada di sini. Ya. Tapi ada beberapa orang ini di sini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, atau sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ini kalau kita berhenti sedikit atau fikir sedikit, bagaimana fikiran sahabat. Sahabat di hadapan Nabi tidak melihat dunia. Orang kaya punya apa bahasa Indonesia namanya apa? Gedung, atau punya mobil yang mewah, atau rumah yang bagus, atau macam dunia itu. Mereka tidak fikir di situ.
Mereka bilang, wahai Rasulullah, orang kaya itu ambil bahala atau bahalanya lebih dari kita. Ya, kenapa? Karena mereka salat seperti kita, puasa seperti kita, zakat seperti kita, juga mereka bisa masih ada tambahan itu sedekah, bisa sedekah. Wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa bahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Juga dari hadis ini kita bisa ambil orang kaya juga di zaman Nabi bukan seperti sekarang. Sekarang orang kaya, kamu bilang sama dia salah, kita orang yang masuk masjid orang miskin. Orang kaya sibuk. Orang kaya lagi di sana, di sini, lagi safar, lagi pergi, lagi mau habisin kerjaan ini. Nanti saya salat. Mungkin saya tidak ikut jamaah bertemu. Itu zaman sekarang. Walau di sini di Indonesia sifatnya mungkin lebih afdal dari kita di Arab. Mereka di sini di setiap mall, di setiap kantor, di setiap ada musalla. Ini sifatnya tidak ada di Arab. Benar. Saya orang Arab, kita orang Yaman, Masya Allah bagus agamanya, tapi mereka lihat salatnya di masjid. Biar tidak kasih alasan untuk orang yang mau malas, nggak mau ikut masjid. Tapi di sini, Masya Allah, kadang-kadang gedung itu ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, tapi tetap ada musalla. Juga yang paling ajib di bahasa kita, bukan bahasa Indonesia. Kadang-kadang gedung itu milik orang non-Muslim. Paling banyak itu yang mungkin kita bilang mall atau itu dia non-Muslim, tapi bikin musalla untuk jamaah yang ini sifat luar biasa, bagus sekali. Dia mau atau tidak mau harus ikut seperti itu, tapi lihat ini orang sahabat bagaimana fikirannya. Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Ad-duthur jam'u dathrin wa hiya al-amwal al-kathira. Al-amwal al-kathira. La ilaha illallah. Bil ujur ay zaida ala ujurina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahala yang banyak mereka salat sebagaimana kami salat. Juga lihat orang miskin juga, bukan seperti sekarang kita. Kita miskin, kalau ada yang bilang salat, saya lagi cari makan, lagi cari rezeki, kamu suruh saya salat. Tapi enggak, sahabat tetap sifatnya yang kaya atau miskin tentang masalah ibadah mereka istiqamah. Yang kaya atau miskin. Tapi kita di sini, kita di zaman sekarang beda. Yang kaya sibuk sampai tidak bisa ikut salat jamaah, ikut salat sama di masjid. Yang miskin juga tidak bisa ikut karena lagi cari rezeki. Waktunya di sana, di sini juga. Tapi sahabat enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Nah, itu artinya juga sama. Ya, dua-duanya kaya atau miskin. Ini orang unasan dari ashab Nabi ini artinya miskin. Orang yang miskin, yang tidak punya harta. Mereka tidak hasud. Seperti sekarang. Wah, fulan punya ini. Seandainya Allah Ta'ala ambil hartanya biar jadi miskin seperti kita. Enggak. Mereka tidak ganggu orang yang kaya. Enggak, mereka ganggu tentang masalah akhirat, pikiran mereka akhirat. Itu hati orang, setiap orang Muslim, kalau isi hatinya seperti itu, sudah bisa jalan di jalan yang baik. Lihat akhirat. Seperti tadi kita teman-teman tanya gimana kabar? Ya alhamdulillah, kita sehat. Pasti ada yang kurang. Kadang-kadang di hidupmu sendiri, di keluarga, di anak, istri, enggak ada yang selamat. Kalau kita duduk sama orang kaya, pasti hidupnya ada sesuatu atau ada satu yang dia kurang. Mungkin dia tidak dekat sama keluarga,
Kadang-kadang kita, ini kemarin saya bicara sama Syekh Sameh, yang kita kemarin pergi ke Jawa Timur, dia bilang ada satu orang, yang orang habaib, apa namanya ini, Masya Allah, Allah Ta'ala kasih rezeki, dia tinggal di Arab Saudi, tapi juga punya rumah di sini di Indonesia. Waktu dia datang kayak apa referensi itu, mau istirahat sedikit dari rumah, dari anak. Waktu Syekh Sami bilang, saya ketemu anaknya laki-laki ataupun perempuan, saya lihat ayah jalannya sendiri, ibu anak jalannya sendiri. Beda maksudnya, beda arah. Ayahnya mau istiqamah ibadah yang 100%, anaknya mau salat puasa seperti biasa aja, ya beda sama ayah. Padahal mereka dua ayah sama anak semuanya kaya, alhamdulillah. Tapi yang kurang di antara mereka kaya seperti bukan keluarga yang miskin. Yang miskin mereka kumpul-kumpul, bisa ketemu, bisa duduk, bisa ngobrol. Ini enggak, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka tidak ketemu. Ayahnya pergi kerja, anaknya juga kerja di tempat lain, ya sampai mereka berbulanan atau sampai 5-6 bulan tidak ketemu di dalam satu rumah. Mereka datang malam, ayah keluar pagi, juga anak setelahnya pergi, tidak. Ini bagus, mereka kaya, bagus. Seharus hidup mereka tenang, senang, hidup mereka baik, tapi enggak. Ini salah satu macam. Juga orang miskin juga ada yang seperti itu. Seperti itu. Tidak bisa ketemu sama keluarganya. Qala yusallun puasa sebagai kami puasa, ya. Bagaimana kita puasa juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang sahabat atau mereka lagi fikir. Mereka salat seperti kita, alhamdulillah. Puasa seperti kita, alhamdulillah. Zakat seperti kita, alhamdulillah. Tapi ada yang kelebihan sama mereka. Apa itu? Bersedekah. Saya sudah pernah sebut hadis di sini. Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis itu, manusia itu atau orang, atau karena niatmu kamu bisa jadi seperti orang kaya. Itu kalau niatmu jujur. Kalau apa namanya ini, hatimu bersih, maksudmu benar. Bukan coba-cobaan aja. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah bersabda, manusia atau orang mukmin itu jadi empat bagi. Satu bagian yang pertama, yang dia kaya, saleh, bisa sedekah. Ini pahalanya sudah Allah Ta'ala tulis karena dia orang baik, saleh, ahli ibadah, ahli istiqamah, juga ada harta bisa sedekah ke sana ke sini. Oke. Ini pahalanya sudah sendiri. Yang kedua, orang yang ahli ibadah tapi ahli Quran. Ahli Quran. Juga tapi saleh juga. Ini lihat tadi ahli harta. Sekarang ahli Quran, saleh. Kalau saleh ahli Quran, melakukan apa? Melaksanakan apa setiap hari? Ya pasti salat. Kalau akhir malam baca Al-Quran dalam salat. Setiap saat baca Al-Quran, ngajar, belajar Al-Quran, ya orang saleh di tempatnya dari ahli Al-Quran. Rasulullah bersabda, ada dua orang mereka tidak punya, seperti dia bukan hafal Al-Quran, tapi niatnya, ya bilang seandainya saya jadi seperti fulan. Dia lihat orang yang salah tadi, ahli Al-Quran, saya mau jadi seperti fulan biar saya ngajarin orang. Tapi niatnya jujur. Rasulullah SAW bersabda, pahalanya seperti orang yang hafal Al-Quran.
Ini luar biasa, luar biasa. Tapi harus kita usaha belajar bagaimana niat yang bagus. Ya, kenapa? Syekh, karena banyak dia bilang seperti itu. Tapi kalau dapat harta, sudah lupa keluarganya. Waktu dia miskin bilang kalau Allah Ta'ala kasih saya, atau jika Allah Ta'ala kelebihan atau kasih kelebihan, saya siap sedekah kepada keluarga. Setelah jadi kaya, dia cari baju yang bagus, cari mobil yang mewah, ganti rumah. Ada yang sampai ganti istri. Kalau macam laki-laki, beneran betul. Waktu dia miskin sama istri pertama, setelah mulai ini lihat rezekinya tinggi sedikit atau lebih sedikit, dia sudah istri kemarin kasih berapa aib-aib. Dia 20 tahun, 30 tahun sama istri yang kemarin. Tapi setelah kaya, kasih ini kemarin, ini dari dulu ini. Ya, kenapa dari dulu sabar, sekarang muncul karena sudah punya duit. Ini Allahu alam, saya nggak tahu orang Indonesia seperti itu atau tidak, tapi kita orang Arab ada seperti ini. Ini yang terakhir ini masalah suami. Ntar rusakin yang di sini. Mereka marah-marah sama suami. Ntar bilang sama dia, Syekh bilang kalau kaya jadi gini. Jangan, hati-hati. Itu mungkin sifat kita Arab. Benar kita kenal atau tahu berapa cerita seperti itu. Dia miskin 20 tahun. Betul. 35. Sekarang dia mulai kerja, dapat rezeki ini sedikit, luas sedikit, langsung cari perempuan. Setelah itu keluar dari rumah. Kadang-kadang ada yang sampai ganggu tetangganya. Dari dulu waktu dia miskin tidak masalah. Sekarang kalau anak sama anak aja berantem, ini jadikan masalah besar. Ayo kita pergi ke pengadilan. Ya kenapa? Karena punya duit. Rasulullah tadi bilang orang yang baik, yang punya harta, yang saleh. Ada satu orang lain juga lihat fulan, masya Allah, sadaqah fi sabilillah, infak. Ya bilang, seandainya saya seperti fulan, tapi niatnya jujur. Saya siap, atau kalau Allah Ta'ala kasih, saya kasih. Atau sadaqah seperti fulan. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tulis pahalanya. Fahuma fil ajri sawa. Pahala mereka sama. Tapi beda sama yang benar. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Kita tidak bisa sedekah. Salat sama, puasa sama, ibadah itu sama. Sedekah itu yang kita tidak bisa. Rasulullah bersabda, atau Rasulullah kasih tahu atau kasih cara biar bahalamu lebih. Atau mungkin bilang lebih afdal dari mereka. Itu ada atau ada khususnya untukmu. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah Ta'ala sebentar ya. Kita lanjut apa tadi? Rasulullah kasih tahu kepada mereka. Ini lihat orang yang cari pahala, cari tambahan hidupnya dalam agama, bisa ada bantuan dari Allah Ta'ala. Ada zikir. Allah Ta'ala, Rasulullah kasih tahu sama mereka. Bilang apa? Rasulullah bersabda, bukankah Allah Ta'ala membuatkan banyak jalan untuk kalian bersedekah? Kalau kamu masih mau sedekah, ada berapa jalan, ada berapa cara. Ya, yang pertama apa itu? La ilaha illallah Muhammadullah. Sesungguh pada setiap tasbih satu kali itu terhitung sedekah. Kita sudah tasbih belum? Kita sudah tahlil belum? Ya Syekh, dari tadi kita baca. Ya alhamdulillah ini sedekah, alhamdulillah. Tapi yang belum, yang tidak baca Al-Quran, ini lihat dari pagi. Rasulullah bersabda, kita kemarin bilang di buku Al-Adhkar ada berapa hadis tentang tasbih, tahlil kalau mau sebut. Tapi Rasulullah kasih ini di hadis ini, kasih jalan untuk orang yang cari akhirat. Mau sedekah selain duit, ya ada. Apa itu? Tasbih sedekah.
Oke, takbir itu adalah sedekah. Tahmid adalah sedekah. Tahlil adalah sedekah. Kita tahu tasbih subhanallah maksudnya. Subhanallah, subhan rabbil azim wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Itu masuk. Subhanallah aja itu masuk. Tahlil maksudnya la ilaha illallah sedekah. Tahmid maksudnya alhamdulillah sedekah. Atau tasbih yang seperti di akhir setelah salat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu masuk di jalan yang lagi kalau cari akhirat dapat sedekah. Tahlil sedekah. Ngajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Ngajak orang kepada kebaikan, la ilaha illallah, itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan melarang orang dari kemungkaran itu juga sedekah. Mengajak atau mengajak atau ajak orang ke kebaikan itu umum. Bisa bilang dakwah ilallah ta'ala. Tapi saya bukan ahli dakwah, saya orang biasa. Ya saya kalau lihat dia lalai atau tidak mau salat atau lagi banyak fikir atau saya bantu ucapan la ilaha illallah. Mungkin dia ingat ikut saya la ilaha illallah. Itu majlis-majlis orang Arab seperti itu. Kadang-kadang kalau mereka duduk lagi diam, ada yang bilang la ilaha illallah, mereka la ilaha illallah. Ya, ini salah satu cara macam ajak orang juga atau mengajak orang. Juga ada yang kadang-kadang sallu ala nabi. Itu banyak di majlis habaib di sini atau majlis-majlis Indonesia di sini. Mereka salat ala nabi. Ya, mereka Allahumma shalli ala, itu masuk. Itu masuk di mengajak orang sedekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang itu atau dan melarang orang dari kemungkaran itu juga sedekah. Ini lihat itu umum. Bukan mungkin tadi fikir Syekh ini maksudnya zikir aja. Enggak, bukan ini. Ada masih satu lagi. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum. Bahkan pada kemaluan orang di antara kalian ada sedekah. Itu orang yang sudah nikah. Walau di situ maksudnya syahwat, tapi biar dia bisa tahan sendiri, tidak pergi ke tempat haram, itu jadikan sedekah. Rasulullah bersabda di riwayat lain, hatta luqma tada'uha fi zawjatika laka fiha ajr. Satu suapan, taruh di mulut istrimu itu sedekah. Ya, tabassumuka, nanti ada hadis lain, tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Senyum aja di wajah temanmu, siapapun, sedekah. Syekh ini muslim non muslim, enggak, itu masalah lain. Tapi bahalanya tetap sedekah. Tu'inur rajul fatarfa'u alaihi mata'aha. Kamu lagi lihat orang minta bantuan dorong motor atau dia bisa nyala motor seperti akhwat, ibu, kamu bantu, yang penting niatmu. Jangan kamu lihat ini kalau masih muda saya bantu, kalau ibu-ibu tua enggak. Ini berarti niatmu bukan akhirat. Ya. Oke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahadikum sadaqah. Mereka kaget ini. Wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya kemudian dia mendapat pahala dari situ? Bisa sampai seperti itu? Ya, Rasulullah kasih contoh. Kalau dia pergi ke tempat haram, dosa atau tidak? Mereka bilang ya. Sudah, afara'aitum fakadzalika idza wada'aha fil halal. Jelasnya yang terakhir itu cepat-cepat atau buru-buru. Tapi yang paling ajib di cerita ini, apa yang terjadi? Ini riwayat Muslim tidak kasih. Yang terjadi
Orang kaya, Rasulullah kasih ini tanda kepada ini, kasih zikir-zikir ini kepada siapa? Orang miskin. Mereka mulai setelah salat tasbih, tahlil, sedekah ini semuanya. Orang kaya dengar Rasulullah kasih orang miskin. Mereka melakukan tasbih, tahlil seperti mereka. Jadi tetap mereka lebih dari orang miskin. Balik lagi, wahai Rasulullah, al-aghniya, orang kaya, dengar yang kamu kasih atau zikir itu, mereka ikut kita. Rasulullah bilang, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Wallahu dzul fadl azim. Saya tidak bisa. Jadi dari hadis ini kita faham pertama tentang zikir. Zikir itu jadi lebih mulia dari harta. Lebih afdal. Sampai di dalam riwayat, afala adullukum ala khairul lakum min an tamfiqu adh-dhahaba wal wariqa fi sabilillah. Apakah kamu mau saya kasih tahu tentang lebih afdal kalau kamu infak emas dan itu fi sabilillah? Mereka bilang ya, qala dzikrullah. Dzikrullah. Di sini ada, ini mungkin ada tasbih, tahlil, takbir, tapi di riwayat lain nanti ada hadis jelasin juga itu sedekah. Juga di hadis ini juga kita bisa faham bagaimana karunia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Seperti cerita atau akhir cerita ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka bisa dapat dua-duanya, bisa dapat dunia dan akhirat, orang yang kaya. Ada berapa orang, na'udzubillah, dia kaya tapi ambil atau pakai duitnya di yang haram, dosanya. Sampai Rasulullah bersabda, orang kaya, orang miskin masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Ada riwayat setengah hari. Tapi setengah hari itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanah. Hari kiamat itu seperti 1000 tahun. Jadi orang kaya masuk surga setelah orang miskin 500 tahun. Kenapa? Itu karena hisab, hitung. Kamu punya ini, kalau kita mau hitung sama orang yang punya 100, sama orang yang punya 1 juta, sama orang yang punya 1 miliar, kita mau hitung semuanya. Ini 100 kamu taruh di mana? Atau di mana yang tadi kita kasih 100? Dia bilang, saya beli ini 25, beli itu 35, beli itu 40, sudah selesai ini, sudah selesai. Tapi yang 1 juta, ya lagi, tambah lagi waktunya, tambah lagi. Yang 1 miliar, ini bagaimana kalau hidupnya kaya dari awal sampai akhir, hitungan itu lebih. La ilaha illallah. Tentang masalah zikir, waruya an Ummi Hani radhiyallahu anhu annaha qalat ya Rasulullah alimni syai'an aquluhu wa ana jalisa. Itu Ummu Hani binti Abi Talib. Namanya apa bahasa Indonesia? Bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Binti Abi Talib. Dia bilang, wahai Rasulullah, ngajarin saya atau ajarin saya zikir yang saya baca atau mau baca waktu duduk, tidak mau pergi kemana-mana. Oke, faqala quli Allahu akbar 100 marrah khairun laki min 100 badan. Allahu akbar, kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 100 tahun. Itu lebih afdal dari kalau kamu punya 100 unta. 100 unta mujallalatan mutaqabbalah. Mujallalah. Itu maksudnya 100 tasbih takbir Allahu akbar 100 kali lebih afdal dari infak 100 unta fi sabilillah, atau mungkin kita bilang kurban di apa namanya ini, kurban lebih afdal. Syekh itu untanya banyak besar, tapi zikrullah itu lebih mulia. Wala dzikrullahi akbar. Allah Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Sebut nama Allah Ta'ala itu yang paling mulia. Enggak ada yang paling mulia
Harta syekh itu jihad fisabilillah, zikrullah akbar sudah. Ya, maha besar. Wa qawlu subhanallah 100 marrah khairun laki min 100 faris. Subhanallah. Itu lebih afdal atau lebih baik dari 100 kuda fi sabilillah. Wa qawlu alhamdulillah 100 marrah khairun laki min 100 raqabah min walad Ismail. Itu kata apa? Alhamdulillah. Itu lebih baik atau lebih afdal dari 100 apa bahasa Indonesia? Membebaskan 100 apa budak dari anak Ismail. Artinya pahalanya lebih afdal dari tadi. Wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam qala sabbihillah 100 tasbihah fa inna ta'dilu 100 raqabatin fi sabilillah. Itu hadis-hadis yang zikir saya barusan kemarin bilang di buku Al-Adhkar dari Imam Nawawi, ada buku Al-Hisnul Hasin Ibn Al-Jazari, ada buku yang baru itu dari Arab Saudi namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu ada buku Amal al-Yawm wal Lailah Ibn Sunni, ada buku Amal al-Yawm wal Lailah lil Baihaqi, ada berapa buku, semuanya itu zikir aja, tapi dalam bahasa Arab. Yakin al-adhkar yakin ada di dalam bahasa Indonesia karena Al-Imam Nawawi banyak yang suka bukunya, ada. Juga Amal al-Yawm wal Lailah Ibn Sunni mungkin ada. Ini tadi buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu li Sa'id bin Wahf al-Qahtani, orang Salafi, tapi bukunya itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dari mana aja kita terima. Tidak bilang ini seperti mereka bilang ini orang Sufi, jangan ambil. Enggak, ini hadis kita terima. Karena hadis itu kecil, bukunya kecil, bisa bawa kemana-mana. Juga langsung ada apa namanya ini zikirnya. Dia keluarin sanad an Abi Hurairah, mungkin ada sanad an Abi Hurairah qala Rasulullah, barang siapa bilang ini kasih zikir aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, pahalanya gini. Ini bagus bisa dapat manfaat dari buku tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amrun bil ma'ruf. Itu ada beberapa hadis, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikukum. Apakah saya kasih tahu kepadamu tentang amal yang paling mulia, arfa'iha, derajatnya yang paling tinggi, khairul lakum min infaqid dhahab wal fiddah, lebih baik dari keluar duit atau uang fi sabilillah, wa khairul lakum min an talqu a'daikum, juga lebih baik, lebih afdal dari kamu pergi jihad fi sabilillah. Wa yadribu anakum, qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Wa fi sahihain man qala la ilaha, barang siapa baca atau ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi 100 yawmin 100 marrah kanat lahu idlu 10 riqab. Barang siapa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, itu seperti orang yang membebaskan 10 orang budak. Nah, itu satu, pahala satu. Yang kedua, kutiba lahu 100 hasanah. Tulis 100 kebaikan. Wa muhiya anhu, habus dari dosanya yang kemarin-kemarin 100. Tulis pahala 100, habus 100. Oke. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Apa itu hirz? Wiqayah. Apa itu Bu Aida? Hirz itu melindungi dari syaitan. Jadi syaitan tidak bisa ganggu kamu. Kalau baca apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa? 100 kali. Walam yati ahadun bi afdal mimma ja'a bi illa ahadun amila. Tidak ada yang dapat pahala seperti orangnya atau sebagaimana seperti orangnya kecuali orang yang melakukan. Artinya baca atau ucapan atau zikir atau baca zikir tadi 100 kali. Enggak ada yang paling afdal dari dia kecuali orang yang baca
100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis tadi wa amrun bil ma'ruf ay wa inna lakum bisababi kulli amrin bil ma'ruf. Al amru bil ma'ruf itu kaidahnya besar, nanti kita belajar di hadis 334 ya kan Bu Aida? 34 kalau tidak salah atau 33. Hadisnya apa itu? Hadis 34 kalau tidak salah. 34. Kita belajar bagaimana syara al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. 34 atau 33? 34, Syekh. 34. Iya, karena itu saya hafal waktu umur 17 tahun. Saya takut salah. Oke, setelah bukul itu. Wa amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Juga nahi 'anil munkar kita nanti belajar di hadisnya ada berapa syarat, ada berapa hukum, kapan saya melakukan ini atau tidak. Ini masalahnya panjang. Wal amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sadaqah wa ila akhirih wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqana wa iyyakum husna al-ittiba' wal istima' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma yuhibbuhu wa yarda Rabbuna subhanahu wa ta'ala innahu akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.